Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Erlan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita drama rumah tangga, melanjutkan di part sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Beberapa hari setelah kejadian makan bersama yang mengecewakan, Faisal terus memikirkan cara agar ia ini bisa menambah penghasilan untuk keluarganya. Sepulang kerja, dalam perjalanan pulang, ia berjalan perlahan sambil merenung. Sudah lama ia dan Amrina ini ingin tinggal sendiri, mengontrak rumah kecil yang nyaman tanpa harus merasa tertekan oleh kehadiran Bumida yang sering membuat suasana tegang. Tapi di sisi lain, mereka juga merasa kasihan kepada Bumida yang tinggal sendiri tanpa pekerjaan dan tanpa banyak orang yang bisa ia andalkan. Ketika melewati sebuah warung kecil, perut Faisal pun berkeroncongan. Ia mengingatkannya bahwa ia juga belum makan sejak siang. Ia memutuskan untuk mampir sebentar, dan juga dia melihat ada temannya di sana, yaitu Arlan, yang duduk sendirian sambil menyantap semangkuk bakso. Faisal bergabung di meja yang sama. Mereka pun bercakap-cakap sambil makan. Lan, lo ada info loker gak? Kerjaan tambahan gitu, yang santai saja, buat sampingan, tanya Faisal dengan nada penuh harap kepada Arlan. Arlan mengangkat kepalanya sembari berpikir. Apa ya? Kalau istri gue sih sekarang itu dia udah mulai jualan online. Awalnya juga cuma iseng-iseng, tapi lama-lama lumayan juga loh bro. Gue juga heran sih, dari jualan makanan ringan aja, kayak basreng, keripik pedes, dia bisa dapat duit tambahan. Sekarang dia juga bisa beli barang yang dia pengen dari hasil jualannya itu, ucap Arlan saat itu kepada Faisal. Mendengar itu Faisal juga tertarik. Dia pun berpikir mungkin ide jualan online bisa jadi solusi, bukan hanya untuk tambahan uang, tetapi juga untuk kegiatan bagi Amrina dan mungkin Bumida juga. Wah, menarik juga tuh Lan. Jualan online ya? Emang gimana caranya sih? Tanya Faisal dengan penasaran. Arlan tersenyum sambil mengangguk. Ya gak susah sih. Yang penting rajin upload foto, terus harus ramah sama pembeli. Kalau mau, nanti gue suruh istri gue ngajarin istri lo deh. Istrinya lu kan pasti cepat ngerti juga, asalkan ada kemauan. Boleh tuh Lan. Nanti gue tanyain dulu ya sama istri gue di rumah, siapa tahu dia mau. Kalau gitu makasih banget ya Lan infonya, ucap Faisal dengan tersenyum lebar. Dia merasa sedikit lega karena akhirnya punya ide untuk sedikit memperbaiki keadaan. Singkatnya, pada malam harinya, setelah Nizam dan juga Bumida tertidur, Faisal dan Amrina berbincang di kamar. Faisal merasa inilah waktu yang tepat untuk menyampaikan ide tersebut. Dek, tadi Mas ngobrol sama teman Mas. Dia cerita katanya istrinya tuh punya usaha dari jualan online, jualan-jualan makanan ringan gitu. Kamu mau gak kalau coba-coba jualan online kayak gitu? Tanya Faisal sambil tersenyum, berharap Amrina ini menyambut baik idenya. Amrina terdiam sebentar, berpikir, kemudian ia pun mengangguk dengan pelan. Iya Mas, boleh tuh dicoba. Lumayan juga kan kalau laris, bisa buat tambahan kita Mas. Lagian kalau di rumah juga gak ada kegiatan, rasanya cuma gitu-gitu aja Mas. Siapa tahu kan ibu juga mau bantu, jadi kita bisa bersama-sama Mas. Seru kali ya, ucap Amrina saat itu.
Faisal pun tersenyum lega mendengar respon dari Amrina yang positif. Nah, iya dek, teman mas bilang istrinya tuh bisa beli barang-barang yang dia suka dari hasil jualan itu. Siapa tahu kan ini bisa bantu kita nabung buat rencana kita nanti. Namun saat itu Amrina tiba-tiba tampak ragu. Tapi mas, gimana cara mainannya mas? Aku juga kan gak ngerti sama sekali soal jualan online. Apa cuma dari HP saja? Faisal tertawa pelan mengerti kebingungan dari Amrina. Kamu tenang saja dek, nanti mas tanya sama teman mas. Siapa tahu kan kamu bisa belajar sama istrinya. Pelan-pelan saja, yang penting kita coba dulu, ya. Amrina mengangguk semangat. Ia merasa ide itu menarik dan yang paling penting, ia juga ingin membantu Faisal untuk meringankan beban keuangan mereka. Ya sudah mas, kapan-kapan aku mau ketemu sama istri teman mas itu. Penasaran juga, gimana sih caranya biar bisa laris? Ucap Amrina dengan mata yang berbinar. Setelah berbincang itu, mereka berdua pun tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ada harapan baru di tengah kesulitan dan mereka pun siap untuk mencobanya. Singkatnya pada keesokan harinya, Faisal pun menemui Arlan di tempat kerja dan menyampaikan keinginannya agar Amrina ini bisa belajar dari istri Arlan. Dengan senang hati Arlan setuju untuk mengatur pertemuan di rumahnya, tepatnya pada akhir pekan nanti. Saat akhir pekan tiba, Faisal dan Amrina pun pergi ke rumah Arlan. Istri Arlan, Dina, dengan senang hati menyambut Amrina dan juga siap berbagi ilmu soal jualan online. Gini Mbak Amrina, awalnya aku juga gak ngerti apa-apa Mbak soal jualan online. Tapi lama-lama aku belajar. Aku juga mulai dari produk yang gampang Mbak, yang modalnya kecil dulu, kayak keripik sama basreng. Terus foto yang bagus, itu juga penting Mbak. Nah, biasanya aku juga suka nawarin ke teman-teman lewat WhatsApp sama Instagram. Jelas Dina dengan antusias. Amrina mendengarkan dengan seksama mencatat di ponselnya hal-hal yang menurutnya penting saat itu. Terus, kalau ada pembeli, kita ini harus balas cepat Mbak. Usahakan ramah juga, supaya mereka itu senang dan mau beli lagi, tambah Dina. Wah, kayaknya seru juga ya Mbak. Kalau gitu saya akan coba ikuti tips dari Mbak Dina deh. Semoga bisa laris, jawab Amrina sembari tersenyum. Setelah pertemuan itu, Amrina pulang dengan perasaan bersemangat. Sampainya di rumah, ia pun menceritakan kepada Faisal tentang apa yang ia pelajari dari Mbak Dina. Mas, ternyata gampang sekali mas. Aku tinggal foto-foto saja yang menarik, terus nanti tinggal ditawarin lewat grup WhatsApp sama media sosial lainnya, ucap Amrina dengan nada yang riang. Faisal tersenyum bangga saat itu. Nah, bagus tuh dek. Kita mulai aja pelan-pelan. Kalau ada apa-apa, tanya saja sama mas atau Mbak Dina, ya. Nanti kan siapa tahu kita bisa dapat penghasilan tambahan. Singkat cerita, beberapa minggu setelah itu, Amrina pun mulai berjualan online. Ia mengambil stok terlebih dahulu basreng dan keripik dari pedagang grosir yang dikenalkan oleh Mbak Dina. Dengan tekun ia mencoba menawarkan dagangannya ke teman-temannya melalui media sosial dan juga grup WhatsApp yang ia punya. Bahkan ia juga sering mengajak Bu Mida untuk membantu mengemas atau mengatur pesanan. Meskipun awalnya tidak terlalu laris, namun perlahan-lahan mulai ada yang memesan, dan itu tentunya membuatnya ini semakin bersemangat. Tepat satu malam saat itu, ketika sedang menghitung dari hasil jualannya, Amrina pun menghampiri suaminya yang baru saja pulang kerja. Mas, lihat deh mas, lumayan juga ya mas hasil jualan hari ini, kata Amrina sambil menunjukkan sejumlah uang yang berhasil ia kumpulkan. Faisal lalu tersenyum bangga dan juga mengangguk. Wah, mantap dek. Sedikit demi sedikit hasilnya pasti akan bertambah. Yang penting kamu tetap rajin dan konsisten. Bu Mida yang sedang melintas melihat uang di tangan Amrina dan mendengarkan pembicaraan mereka.
Ia pun sedikit tercengang saat itu. Tampaknya dia tidak menyangka Amrina dan Faisal bisa menghasilkan uang tambahan dengan cara seperti ini. Meski tidak berkata apa-apa, ia pun terlihat memperhatikan dengan seksama. Hari-hari berikutnya, usaha kecil dari Amrina pun sudah mulai berjalan lancar. Ia semakin mahir mengelola pesanan dan bahkan dia juga sudah memiliki beberapa pelanggan tetap. Faisal juga merasakan dampak positifnya dari itu. Meski hanya tambahan kecil, uang itu membantu mereka untuk membeli kebutuhan-kebutuhan Nizam tanpa harus terlalu bergantung pada gaji dari Faisal. Hingga suatu malam ketika mereka berkumpul di ruang tengah, Faisal mengajak mereka untuk berdiskusi tentang rencana ke depannya. "Dek, gimana kalau nanti kita sisihkan sebagian dari hasil jualan ini buat nabung supaya pindah rumah? Kita bisa kontrak kecil dulu, yang penting tenang dan nyaman." Amrina sebenarnya mengangguk setuju. Namun saat itu ia pun menoleh ke arah Bumida. Bumida saat itu terdiam tampak terkejut namun berusaha menyembunyikannya. "Hei Faisal, kenapa kamu kok malah mau ngontrak sih? Lagian, ibu juga di rumah ini kan sendirian. Apa kamu tega tinggalin ibu sendiri?" "Enggak gitu, Bu. Maksudnya..." Bumida pun menyela ucapan dari Faisal. Hingga saat itu dia pun langsung pergi ke dalam kamarnya. Hingga saat itu, malam itu Amrina dan Faisal pun kembali berbicara di kamar. Faisal sebenarnya masih memikirkan ide kontrak rumah itu agar mereka bisa mandiri. Meskipun memang dalam hatinya berat meninggalkan Bumida, namun Amrina pun tampaknya sudah memiliki keputusan bulat. "Mas, kita gak perlu pindah dari rumah ini. Sudahlah mas, bagaimanapun juga kan ibu itu tetap orang tua kita. Meskipun beliau keras, kasihan juga kalau nanti ibu tinggal sendiri mas. Lebih baik kita tinggal di sini saja bersama. Pelan-pelan kita bangun keluarga kita bersama di sini. Lagian kan kita juga sudah ada usaha kecil-kecilan." Faisal menatap Amrina dengan merasa kagum. Dengan ketulusan hatinya, ia tahu Amrina tidak hanya berkata demikian untuk menyenangkan hatinya, tetapi benar-benar tulus ingin menjaga Bumida dan membangun keharmonisan di antara mereka. "Ya sudah dek, mas ikut kamu saja," jawab Faisal sambil menghela nafas. "Mas cuma pengen kita ini punya kehidupan yang damai dan bahagia dek. Semoga keputusan ini jadi yang terbaik buat kita semua ya." Sejak percakapan itu, Amrina dan Faisal semakin mantap untuk menjalani hidup bersama di rumah Bumida itu. Mereka pun bekerja semakin keras untuk mengembangkan usaha kecil mereka. Setelah mencoba berbagai produk, akhirnya Amrina memutuskan untuk membuat dan menjual makanan ringan buatannya sendiri. Mulailah ia memproduksi camilan seperti keripik pisang, keripik singkong, dan juga aneka makanan ringan yang lainnya. Dengan berbekal pengalaman dari temannya, Dina, Amrina ini memotret produknya dengan baik dan mempostingnya di media sosialnya. Dari hari ke hari semakin banyak yang tertarik untuk mencoba produknya. Tak disangka kini pesanan mulai berdatangan dengan banyak, terutama dari teman-teman dan juga kenalan Amrina. Ia melayani pesanan dari rumah dengan telaten. Meski awalnya usaha kecil ini hanya iseng, namun perlahan mulai menunjukkan hasil. Setiap kali pesanan masuk, Amrina dan Faisal semakin bersemangat untuk mengembangkan usaha ini. Faisal pun juga sering membantu di sela-sela waktunya sepulang kerja. Ia ikut membungkus dan juga mengatur pengiriman. Bahkan ikut juga berpromosi di media sosialnya. Dalam waktu yang relatif singkat, usaha mereka berkembang dan keuntungan yang mereka dapatkan juga semakin bertambah. Singkatnya, pada suatu malam, saat mereka sedang menghitung hasil penjualan minggu itu, Amrina tiba-tiba memiliki ide. "Mas, gimana kalau kita gunakan sebagian hasil jualan ini buat beliin gelang emas yang ibu pengen mas? Waktu itu kan ibu sempat bilang katanya mau punya gelang buat arisan. Kita kasih saja ya mas, biar ibu senang," ucap Amrina sambil tersenyum. Faisal tersentuh oleh ide itu. Meskipun memang selama ini Bumida ini sering menuntut dan juga sedikit keras. "Iya dek, mas setuju.
Bagaimanapun juga, dia juga sudah berkorban buat kita. Kalau bisa bikin beliau senang, Mas juga ikut senang. Keesokan harinya, Amrina dan Faisal pergi ke toko perhiasan sederhana yang ada di kota untuk membeli gelang emas. Mereka memilih gelang yang tidak terlalu besar namun cukup cantik, sesuai dengan selera dari Bumida. Setelah membelinya, mereka pun merasa bahagia bisa memberikan hadiah kecil untuk ibu mereka. Dan tepatnya pada suatu sore sepulang kerja, Faisal dan Amrina pun mengumpulkan keberanian untuk memberikan gelang tersebut kepada Bumida. Saat itu, Bumida sedang duduk santai di ruang tengah sambil mengobrol dengan Izam yang bermain di dekatnya. "Bu," panggil Faisal sambil mendekat, diikuti oleh Amrina yang memegang kotak kecil berwarna merah. Bumida menoleh dengan pandangan heran. "Ada apa? Kok kamu sama Amrina kayak gitu sih?" Amrina tersenyum dan mengelurkan kotak kecil itu kepada Bumida. "Ini Bu, kita punya sesuatu untuk ibu." Bumida membuka kotak kecil itu dengan penuh rasa penasaran. Dan saat melihat gelang emas di dalamnya, ia tercengang sejenak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini buat ibu?" tanya Bumida dengan mata berbinar. "Iya Bu, ini dari hasil jualan kami berdua, dan juga uang tabungan dari hasil kerja Mas Faisal. Kami tahu Bu, ibu kan pengen banget gelang emas itu, jadi kami ingin memberikannya untuk ibu." Wajah Bumida berubah penuh haru dan juga tak percaya. Selama ini ia sering meremehkan pekerjaan dan juga usaha Faisal, tetapi kini ia merasakan kasih sayang mereka yang tulus. "Terima kasih ya nak. Ibu gak menyangka kalian bakal beliin ini buat ibu," ucap Bumida. "Iya Bu, ini hanya kecil, tapi kami ingin ibu senang." Beberapa hari setelah itu, Bumida pun mengenakan gelang emas barunya saat menghadiri arisan. Ia juga tampak lebih percaya diri di depan ibu-ibu arisan. Dan kali ini ia tidak lagi merasa rendah diri ataupun malu seperti biasanya. Gelang pemberian dari Amrina dan Faisal membuatnya merasa lebih berharga. Dan ia juga mulai bercerita kepada teman-temannya bahwa gelang itu adalah hadiah dari anak dan juga menantunya. Tanpa sadar, rasa bangga pun mengalir di dalam hatinya. Di rumah, Amrina dan Faisal merasakan perubahan suasana. Kini Faisal pun tampak lebih tenang setelah dia bisa membelikan apa yang dimaukan oleh Bumida. Dan beberapa hari kemudian, Faisal dan Amrina merasa kehidupan mereka semakin cerah berkat dukungan dari teman-temannya, termasuk Pak Arlan dan juga Mbak Dina yang dulu memberikan saran untuk mencoba berjualan online. Pada suatu sore itu, setelah memastikan semua urusan di rumah sudah beres, Faisal dan Amrina pun memutuskan untuk bersilaturahmi ke rumah Pak Arlan. Mereka membawa beberapa oleh-oleh hasil jualan keripik pisang coklatnya sebagai tanda terima kasih. Saat tiba di rumah Pak Arlan, mereka disambut dengan hangat. Pak Arlan dan istrinya pun Dina senang sekali ketika melihat Faisal dan Amrina datang membawa oleh-oleh itu. Di ruang tamu yang sederhana tapi rapi itu, mereka mengobrol akrab sambil tertawa dan juga berbagai cerita tentang perkembangan usaha mereka. "Wah, keripiknya laris manis ya Amrina," kata Dina sambil tersenyum. "Aku juga sudah coba keripiknya kok. Memang enak banget, bikin ketagihan." Amrina tersenyum malu. "Alhamdulillah Mbak Dina. Ini semua kan juga berkat dari Anda dan juga Pak Arlan. Kami sangat berterima kasih atas dukungannya." "Ah, gak perlu segitunya kali Amrina. Kami juga senang lihat kalian bisa berkembang. Semoga makin sukses ya," jawab Pak Arlan. Mereka lalu bercakap-cakap cukup lama, saling berbagi cerita dan juga pengalaman. Sebelum pulang, Faisal dan Amrina mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Arlan dan Dina sambil menyerahkan oleh-oleh mereka. "Terima kasih banyak ya Pak, Mbak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian," ujar Faisal. "Iya Faisal, sama-sama."
Kamu juga gak usah sungkan seperti itu, ya. Kalau butuh bantuan apapun, jangan ragu untuk bertanya ke kami. Setelah berpamitan, Faisal dan Amrina pun pulang dengan perasaan hangat dan juga penuh syukur. Saat mereka tiba di rumah, Amrina saat itu segera mengecek teleponnya untuk melihat apakah ada pesanan baru. Dan saat dilihat betapa kagetnya ia, ternyata ada pesanan yang masuk saat itu. Mas, ini ada orderan masuk, Mas. Ini pesan 100 bungkus pisang coklat, seru Amrina kegirangan. Faisal pun langsung menghampiri istrinya dan juga tersenyum. Alhamdulillah ya dek, ini rezeki besar buat kita. Semoga orderannya lancar dan pelanggan suka dengan produk kita, dek, jawabnya sambil mengusap kepala Amrina dengan penuh kasih sayang. Merasa semangat, mereka pun segera bergegas untuk pergi ke pasar, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk memenuhi pesanan itu. Di pasar mereka memilih pisang dan coklat dengan teliti, ingin memastikan bahwa kualitasnya tetap terjaga. Hingga sampainya di rumah, mereka pun menurunkan bahan-bahan dan siap untuk memulai produksi. Saat bahan-bahan sudah siap, Amrina masuk ke ruang tengah di mana Bumida pun saat itu sedang asik menonton acara TV favoritnya. Melihat ibunya santai, Amrina merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk meminta bantuan kepadanya. Bu, ini aku baru dapat orderan, Bu. 100 bungkus keripik pisang coklat, Bu. Nanti ibu bantuin ya. Soalnya banyak sekali dan juga harus cepat selesai, pinta Amrina dengan nada lembut. Namun saat itu Bumida malah menatap Amrina dengan ekspresi tak bersemangat. Ibu gak bisa bantu, Dok. Nanti ada arisan sama ibu-ibu. Ibu gak mau capek-capek dulu ya. Sudah, kamu kerjain sendiri aja, jawabnya sambil tetap fokus pada televisi. Amrina merasa kecewa mendengar jawaban dari ibunya, tetapi saat itu ia berusaha menyembunyikannya. Ia mencoba mengerti bahwa mungkin Bumida ini memang punya acara yang tidak bisa ditinggalkan. Ya sudah, Bu, kalau gitu gak apa-apa kok, ucap Amrina berusaha tersenyum, walaupun saat itu ada juga rasa kecewa. Namun Bumida belum selesai bicara. Oh iya nak, nanti kalau kamu dapat rezeki besar lagi, ibu kasih uangnya ya, buat pegangan untuk arisannya nanti. Masa iya sih ibu cuma bawa uang sedikit? Amrina sedikit terdiam mendengar permintaan itu. Sebenarnya keuntungan dari pesanan besar ini ia rencanakan untuk membeli kebutuhan produksi lagi dan juga untuk menabung. Namun ia tidak ingin membuat ibunya ini kecewa atau marah. Jadi ia pun hanya mengangguk dengan sabar dan menyetujui permintaan dari Bumida. Iya Bu, nanti Amrina kasih uang pegangan untuk ibu, jawabnya dengan sabar. Setelah itu Amrina pun kembali ke dapur untuk memulai produksi keripiknya. Meskipun saat itu ada rasa sedikit kecewa karena Bumida tidak mau membantunya, Amrina tetap semangat untuk menyelesaikan pesanan itu dengan baik. Ia percaya bahwa kesabaran dan juga ketulusan akan membawa barokah kepadanya. Beberapa hari kemudian, pesanan besar itu pun berhasil mereka selesaikan dengan baik. Faisal dan Amrina merasa lega dan juga bersyukur karena pelanggan ini puas dengan hasil produknya. Bahkan ada juga pelanggan yang memberikan review positif di media sosial, membuat produk mereka semakin dikenal dan juga diminati oleh banyak orang. Mas, terima kasih ya Mas. Kamu udah selalu bantuin aku. Aku beruntung Mas, punya suami yang selalu sabar dan mendukung, ucapnya dengan tulus. Faisal menggenggam tangan Amrina. Dek, aku yang beruntung. Kamu ini kan sudah bekerja keras buat bantu ekonomi kita. Kalau kita terus saling dukung, insya Allah semua kesulitan ini bisa kita lewati kok. Saat mereka sedang mengobrol itu, Bumida masuk ke ruang tamu sambil melihat gelang emas barunya dengan senyum bahagia. Ia baru saja pulang dari arisan dan tampak senang dengan perhiasan barunya yang diberikan Faisal dan Amrina. Di tengah kehangatan malam itu, Amrina memeluk Nizam yang sudah tertidur di pangkuannya. Ia merasa tenang dan damai menyadari bahwa keluarganya semakin solid dan juga penuh kasih.
Setiap hari usaha keras mereka semakin menunjukkan hasil, dan kebahagiaan semakin menghiasi kehidupan mereka. Siang itu beberapa hari setelahnya, Amrina yang tengah sibuk menyiapkan pesanan keripik pisang coklat untuk pelanggan besar yang sudah mengonfirmasi orderan. Sembari memotong pisang dan juga meracik bumbu, ia pun bekerja dengan semangat. Namun di tengah kesibukannya saat itu tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal pun muncul di layar, dan meskipun ragu ia pun tetap mengangkat panggilan tersebut. Halo, dengan Ibu Amrina? Suara seorang pria terdengar di ujung telepon. Iya, ini saya sendiri, jawab Amrina sedikit cemas. Ibu, ini dari tempat kerja suami ibu, Faisal. Kami ingin memberitahu kalau Faisal baru saja pingsan saat bekerja dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Amrina terdiam merasa darahnya seakan mengalir ke ujung kaki. Hatinya berdegup dengan kencang dan tubuhnya pun mulai gemetar saat itu. Pingsan? Terus sekarang Mas Faisal di rumah sakit mana, Pak? Tanyanya dengan panik. Dia sedang dibawa ke rumah sakit umum kota, Bu. Saya sarankan ibu segera datang saja ke sana. Iya, Pak. Baik. Kalau gitu terima kasih ya, Pak. Tanpa berpikir panjang, Amrina menutup telepon dan segera berlari ke ruang tengah, di mana Bu Mida dan Nizam ini sedang bermain. Bu, aku harus ke rumah sakit dulu, Bu. Mas Faisal pingsan di tempat kerja. Jadi aku harus ke sana, ucapnya terburu-buru. Bu Mida tampak terkejut namun tanpa bertanya lebih jauh. Ia pun langsung mengambil Nizam dari pangkuan Amrina. Iya, kamu tenang saja. Pergilah, biar Nizam di sini sama ibu, katanya. Amrina hanya mengangguk cepat lalu dengan tergesa-gesa ia keluar dari rumah. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit pikirannya penuh dengan kecemasan dan juga kekhawatiran. Ia tak henti-hentinya berdoa agar suaminya ini baik-baik saja. Sampainya di rumah sakit, Amrina berlari menuju resepsionis dan bertanya di mana Faisal dirawat. Ia pun diberitahu bahwa Faisal ini masih di ruang pemeriksaan, dan Amrina diminta menunggu di ruang tunggu saja. Tak lama kemudian saat itu ia juga melihat sosok Arlan, teman kerja dari Faisal, yang datang menghampirinya. Mbak Amrina, saya ikut prihatin ya, Mbak. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tadi kami ini sedang kerja biasa, Mbak. Terus tiba-tiba Faisal jatuh pingsan, ucap Arlan dengan wajah yang cemas. Terima kasih Pak Arlan, sudah membantu mengantar suami saya ke sini. Tadi dokter bilang apa, Pak, tentang kondisinya? Tanya Amrina masih dengan nafas yang terengah. Arlan pun menggelengkan kepala. Saya juga belum tahu pasti, Mbak. Semoga saja tidak ada apa-apa. Tak lama kemudian seorang dokter pun keluar dari ruang pemeriksaan. Mereka mendekati Amrina serta Arlan. Amrina pun segera bangkit berdiri, menatap dokter dengan harapan sekaligus kekhawatiran. Dengan Ibu Amrina, suami Anda mengalami masalah pada lambungnya. Kami menemukan adanya gejala, Mbak, yang cukup serius. Mungkin ini terjadi karena pola makan yang tidak teratur, atau dia ini sering terlambat makan, jelas dokter tersebut. Amrina terkejut mendengar penjelasan dari dokter. Ia tahu Faisal sering makan terlambat karena memang harus bekerja terlalu keras. Tetapi ia tidak menyangka bahwa kondisinya ini bisa sampai serius ini. Apakah kondisi suami saya parah, Dok? Tanyanya dengan nada khawatir. Saat ini Pak Faisal membutuhkan istirahat total. Kami sarankan agar ia dirawat di sini ya, Bu. Kurang lebih selama 3 hari, karena untuk memantau kondisinya dan juga memberikan pengobatan yang intensif. Setelah itu, ia juga harus menjaga pola makan dan juga tidak boleh terlalu lelah, jawab dokter dengan nada tenang namun tegas. Amrina hanya bisa mengangguk menerima penjelasan dari dokter. Dengan perasaan yang campur aduk, ia juga merasa bersalah karena tidak menyadari bahwa suaminya terlalu lelah dan sering mengabaikan kesehatannya demi bekerja keras untuk keluarganya. Terima kasih banyak ya, Dok, ucapnya sambil menunduk.
Kalau gitu, saya pergi dulu ya, Bu. Dokter kemudian berlalu meninggalkan Amrina yang masih berusaha menenangkan hatinya. Arlan pun saat itu menembuk pundaknya pelan. Mbak Amrina, kalau gitu saya pulang dulu ya, Mbak. Kalau ada yang bisa saya bantu, nanti kabari saja. Amrina mengangguk dengan senyuman. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sudah menemani saya sampai di sini. Setelah Arlan pergi, Amrina duduk di bangku ruang tunggu, menatap pintu kamar rawat tempat Faisal dirawat. Setelah beberapa saat, perawat pun memanggilnya dan mempersilahkan Amrina masuk ke ruangan tempat Faisal beristirahat. Di dalam kamar itu, Amrina melihat Faisal yang terbaring dengan wajah pucat. Matanya tertutup dan alat infus pun terpasang di tangannya. Hati Amrina terasa perih melihat suaminya dalam kondisi lemah seperti itu. Ia mendekati tempat tidur dan menggenggam tangan Faisal, berharap suaminya ini segera pulih saat itu. Tak lama saat itu, Faisal pun membuka matanya perlahan. Wajahnya tampak lelah, namun ada senyuman tipis di bibirnya saat melihat Amrina sudah ada di sisinya. "Dek, kamu datang," ucapnya dengan suaranya lemah. "Iya, Mas. Aku di sini. Kamu istirahat saja dulu ya, Mas," jawab Amrina sambil menahan air matanya. Ia berusaha agar suaminya ini tidak melihat kecemasannya. "Dek, maaf ya. Aku jadi ngerepotin kamu." Amrina menggelengkan kepala. "Kamu gak perlu minta maaf, Mas. Aku yang seharusnya lebih perhatian sama kamu. Mulai sekarang, kita harus lebih jaga kesehatan kamu ya, Mas. Kamu jangan terlalu lelah, Mas," ucapnya dengan lembut. Mereka berdua terdiam hanya saling menatap. Dalam keheningan itu, mereka juga menyadari betapa besar arti kehadiran masing-masing dalam hidup mereka. Selama 3 hari berikutnya, Amrina juga berusaha mengurus semua kebutuhan Faisal di rumah sakit. Ia juga bahkan membawa Nizam sekali untuk menemui ayahnya, agar Faisal ini merasa lebih bahagia. Sementara Bumida saat itu tetap datang ke rumah sakit. Namun dia datang dengan wajah terpaksa. "Kamu ini Faisal, bikin repot istrimu saja. Kamu tahu kan, cari uang itu susah. Kamu malah gak pernah makan. Jadinya masuk rumah sakit kan? Kalau gini, siapa yang rugi? Kita semua yang rugi tahu," ucap Bumida saat itu kepada Faisal saat Amrina sedang bersama Nizam di luar. Faisal pun hanya diam tidak menjawab ucapan dari ibunya. Dan singkatnya, pada hari terakhir perawatan Faisal di rumah sakit, dokter memberi saran agar Faisal ini benar-benar menjaga kesehatannya, terutama pola makan. Amrina juga mencatat semua petunjuk dari dokter dengan serius. Ia bertekad untuk membantu Faisal menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Setelah Faisal dinyatakan boleh pulang, Amrina membantu suaminya berjalan perlahan keluar rumah sakit. Di perjalanan pulang, ia pun menggenggam tangan Faisal dengan erat. Dan sudah di rumah yang kini terasa lebih sunyi, Faisal pun masih berbaring lemah di atas kasur. Kondisinya belum sepenuhnya pulih dan dokter telah mewanti-wanti agar ia ini lebih banyak istirahat, agar tidak terjadi komplikasi yang lebih serius. Sementara itu, Amrina sibuk membagi waktu antara mengurus Nizam dan juga mengelola usaha keripik pisang coklatnya, serta memastikan Faisal minum obat agar tepat waktu. Siang itu, Amrina pun sedang memotong pisang untuk membuat keripik. Sekali dia melirik jam dinding, khawatir jika waktu pemberian obat untuk Faisal terlewat. Dengan cekatan, ia pun menyiapkan irisan pisang. Namun pikirannya saat itu terus terbagi memikirkan kondisi suaminya yang masih terbaring di kamar. Tak lama kemudian, tiba saatnya untuk memberi Faisal obat. Ia meletakkan pisau dan segera menuju kamar, membawa segelas air putih dan juga obat untuk Faisal. "Mas, ini obatnya. Kamu harus minum dulu ya, Mas, biar cepat sembuh," ujar Amrina lembut sembari menyodorkan obatnya. Faisal tersenyum tipis dan meraih obat yang disodorkan oleh Amrina. "Makasih ya, Dek. Maaf,
aku jadi ngerepotkan kamu. Enggak, Mas. Kamu gak perlu merasa seperti itu. Kamu kan harus istirahat biar cepat sembuh. Setelah memastikan Faisal minum obat, Amrina kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun sebelum ia pergi, ia mendekati Bu Mida yang sedang duduk santai di ruang tengah. Bu, aku minta tolong sebentar ya, Bu. Tolong bantu potongan pisangnya, Bu, biar cepat selesai, pinta Amrina dengan suara sopan. Namun bukannya menerima permintaan Amrina dengan baik. Bu Mida malah mendengus dan melontarkan kata-kata yang buat hati Amrina perih. Dasar menantu gak bisa diandalkan. Bisanya cuma bikin repot orang saja. Minta tolong sana sini, ditambah sakit lagi. Gerutu Bu Mida dengan nada ketus sambil melipat tangannya. Dia menyindir Faisal yang sakit itu. Kenapa bukan suamimu saja sih? Dia kan sering membantu. Tapi kan Mas Faisal lagi sakit, Bu. Amrina terdiam sejenak merasakan dadinya sesak. Ingin sekali ia menjelaskan bahwa ia benar-benar membutuhkan bantuan. Namun saat itu ia tahu bahwa membantah hanya akan memperkeruh suasana. Dengan wajah tenang meskipun ada sedikit kepedihan di matanya, Amrina memutuskan untuk tetap diam dan tidak menanggapinya. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Baik, Bu. Maaf kalau sering merepotkan, Bu. Lagian kan Mas Faisal juga lagi sakit. Biasanya Mas Faisal, Bu." Setelah itu Amrina meninggalkan Bu Mida yang masih menggerutu, lalu kembali ke dapur dengan langkah perlahan. Di dalam hati Amrina berusaha untuk bersabar dan tidak memperdulikan ucapan dari Bu Mida. Ia menyadari bahwa meski sikap ibu itu seringkali menyakitkan, ia tidak ingin menimbulkan konflik yang akan memperburuk keadaan rumah. Amrina kembali ke meja dapur dan melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Namun dalam diam ia juga tidak bisa menghindari rasa kecewa yang terus menggelayut di pikirannya. Setelah selesai memotong pisang, Amrina melanjutkan proses penggorengan dengan suara minyak yang mendesis ketika irisan pisang dimasukkan ke dalam wajan. Sedikit banyak mengalihkan pikirannya, ia pun mencoba fokus pada pekerjaannya, berharap dengan bekerja keras, usahanya ini bisa terus berkembang dan membantu ekonomi keluarga. Tak lama kemudian, pekerjaan di dapur pun telah selesai dan pesanan besar pun untuk pelanggan sudah hampir siap. Dengan hati lega, Amrina membawa beberapa wadah keripik ke kamar Faisal untuk menunjukkan hasil kerjanya. "Mas, lihat nih Mas, pesanan kita sudah hampir selesai," ujar Amrina dengan senyum bangga. Faisal tersenyum lemah namun penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, Dek. Kamu memang luar biasa. Aku gak tahu apa jadinya kalau gak ada kamu. Maafin aku ya, belum bisa bantuin kamu lagi." Amrina duduk di sisi kasur, menatap Faisal dengan penuh kasih. "Mas, kamu kan tahu aku ini selalu ada buat kamu. Kamu juga lagi sakit, jadi sekarang jangan terlalu pikirin ini itu ya Mas. Kamu fokus sembuh saja." Dan beberapa jam kemudian, Amrina akhirnya menyelesaikan semua pesanan untuk hari itu. Ia pun segera menyiapkan segala kebutuhan untuk pengiriman besok. Meskipun lelah, ada juga perasaan puas dalam hatinya karena usahanya mulai menunjukkan hasil yang baik. Namun tak lama setelah itu, Bu Mida kembali muncul di dapur. Kali ini dengan wajah sedikit kesal. "Amrina, besok pagi ibu ada arisan sama teman-teman. Sini, ibu minta uangnya buat pegangan," ujarnya tanpa basa-basi. Amrina yang sedang menyiapkan barang-barang untuk pengiriman dia pun terdiam. Ia ingin menolak karena tahu bahwa keuangan mereka sedang terbatas, terutama karena biaya pengobatan Faisal yang cukup besar. Namun melihat wajah Bu Mida yang sudah tidak sabar, Amrina pun merasa tak punya pilihan. "Iya Bu, nanti aku kasih uangnya. Tapi kali ini gak banyak dulu ya Bu." Bu Mida hanya mengangguk lalu pergi meninggalkan dapur tanpa sepatah kata pun ataupun terima kasih. Meskipun merasa kecewa, Amrina berusaha menganggap semua ini sebagai ujian kesabaran yang harus ia jalani.
Setahun telah berlalu sejak Faisal jatuh sakit. Kini kondisinya pun telah pulih sepenuhnya, dan ia juga kembali bekerja seperti biasa di pabrik. Setelah melewati banyak tantangan, keluarga kecil mereka juga semakin kokoh. Nizam yang kini sudah mulai sekolah di taman kanak-kanak menambah kebahagiaan mereka dengan senyum dan tawa polosnya setiap hari. Usaha keripik pisang coklat Amrina pun telah berkembang pesat. Hingga kini mereka memiliki pelanggan tetap yang kerap memesan dalam jumlah yang besar. Hari-hari Faisal dan Amrina semakin sibuk, tetapi juga semakin berarti. Setiap pagi Faisal mengantar Nizam ke sekolah, lalu berangkat bekerja di pabrik. Sementara Amrina ini mengurus produksi keripiknya dengan telaten. Mereka sudah semakin terbiasa dengan sikap Bumidah, dan kini mereka melihatnya sebagai bentuk kasih sayang yang unik dari Faisal. Meski kadang terasa sulit dimengerti, bagaimanapun kehadiran Bumidah ini masih menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Singkatnya, pada suatu pagi, ketika Amrina sedang sibuk mengemas pesanan, ia merasakan sedikit pusing dan juga mual. Awalnya ia menganggap itu adalah efek kelelahan. Tetapi setelah beberapa hari, perasaan itu pun tetap saja datang. Faisal yang khawatir akhirnya mengajak Amrina ke klinik terdekat untuk memeriksakan kondisinya. Beberapa saat setelah pemeriksaan, dokter pun tersenyum sambil berkata, "Selamat ya Bu, Anda hamil. Usia kandungannya sekitar 2 bulan." Amrina terkejut lalu menatap Faisal yang duduk di sebelahnya dengan ekspresi yang bahagia. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu dekat ini mereka akan dikaruniai anak kedua. "Mas, alhamdulillah Mas, kita bakal punya anak lagi," seru Amrina dengan mata berkaca-kaca. Faisal pun tersenyum lebar menggenggam tangan Amrina dengan erat. "Alhamdulillah Dek, ini anugerah besar buat kita. Nizam juga bakal punya adik, dan nantinya keluarga kita akan semakin lengkap." Kabar kehamilan Amrina pun membawa kebahagiaan tak hanya bagi Faisal dan Amrina, tetapi juga bagi Nizam, anak pertama mereka, yang mulai memimpikan punya adik untuk diajak bermain. Setiap kali mendengar cerita tentang adiknya, Nizam terlihat sangat antusias. Namun saat itu Bumidah menunjukkan reaksi yang berbeda ketika dia diberitahu. Meski awalnya tampak tak peduli, perlahan sikapnya ini berubah menjadi lebih perhatian kepada Amrina. Di setiap kesempatan Bumidah pun sering bertanya soal kesehatan dan juga keadaan kandungan dari Amrina. Meski masih suka menggerutu, perhatiannya pun kini mulai terasa berbeda. Rupanya ia pun tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kepedulian. Hari demi hari berlalu dengan penuh persiapan menyambut anak kedua. Faisal pun bekerja semakin giat sekarang. Bahkan seringkali dia lembur agar bisa menabung lebih banyak. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan tak ingin mereka ini kekurangan. Tepat pada suatu malam itu, setelah memastikan Nizam sudah tertidur dan lelap, Faisal dan Amrina duduk di teras rumah sambil menikmati sangkir teh hangat. Malam itu terasa tenang dengan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan suasana. "Mas, aku gak nyangka kita bakal punya anak lagi Mas. Rasanya cepat sekali waktu berlalu ya," kata Amrina sambil memandang langit malam. "Iya Dek, aku juga gak nyangka. Dulu kita berjuang dari nol dengan banyak cobaan. Tapi alhamdulillah, sekarang kita bisa sampai di titik ini." Mereka berdua pun larut dalam keheningan malam, menikmati momen indah itu bersama. Di dalam hati mereka tersimpan tekad untuk terus memperjuangkan kebahagiaan keluarga kecil mereka. Waktu terus berlalu hingga tibalah hari di mana Amrina ini melahirkan anak keduanya. Proses persalinan berjalan lancar, dan bayi laki-laki yang sehat lahir ke dunia ini melengkapi kebahagiaan dari Faisal, Amrina dan juga Nizam. Bayi itu kini diberi nama Rahmat, sebagai ungkapan rasa syukur mereka atas rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Saat pertama kali melihat cucunya, Bumidah tak kuasa menahan air mata. Meski sering bersikap keras pada Faisal dan Amrina, kini hatinya tergerak saat melihat bayi mungil itu.
Sambil menggendong Rahmat, ia pun berkata dengan pelan, "Semoga kamu menjadi anak yang baik dan membawa kebahagiaan untuk keluarga kita." Faisal dan Amrina pun saling menatap dengan tersenyum ketika melihat ibunya menunjukkan kasih sayang kepada cucunya. Itu adalah hal yang langka dan sangat berarti bagi Faisal. Dan kini Faisal Amrina pun semakin sibuk mengurus kedua anak mereka dengan usaha kecil yang kini semakin berkembang. Mereka menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, menikmati setiap momen bersama-sama. Nizam juga tumbuh menjadi kakak yang penyayang, selalu melindungi adiknya dan juga mengajaknya bermain. Rumah mereka kini selalu dipenuhi tawa anak-anak yang ceria, membawa kebahagiaan bagi Faisal dan juga Amrina yang tak terhingga. Singkatnya, pada suatu sore, ketika mereka duduk berkumpul di ruang keluarga, Bumidah mendekat ke arah Faisal dan Amrina dengan wajah yang lebih lembut dari biasanya. Ia menatap kedua cucunya dengan penuh kasih sayang lalu berkata dengan pelan, "Maafkan ibu ya Faisal, Amrina. Dulu ibu sering bersikap keras pada kalian. Ternyata melihat kalian hidup rukun dan bahagia membuat ibu sadar betapa beruntungnya ibu. Maafin ibu juga karena dulu sering merendahkan kamu Faisal. Akibat kamu hanya bekerja dari buruh pabrik saja. Dulu ibu hanya dibutakan oleh nafsu duniawi Faisal. Ibu minta maaf." Faisal terdiam lalu tersenyum dengan lembut. "Tidak apa-apa bu, kami juga berterima kasih kok, karena ibu selalu ada di sini bersama kami. Yang lalu biarlah berlalu bu. Sekarang mari kita tetap masa depan yang baik." "Iya bu, kami juga bersyukur karena ibu juga adalah bagian penting dalam keluarga ini bu. Aku juga minta maaf ya bu sama Mas Faisal," ucap Amrina. Bumidah tersenyum merasa diterima dan disayangi oleh keluarganya. Ia pun merasakan kehangatan yang membuat hatinya damai. Keluarga ini mungkin tidak sempurna, tetapi berkat kebersamaan akan membawa kebahagiaan yang tulus. Di tengah kebersamaan itu, Faisal dan Amrina merasa bahwa segala perjuangan dan pengorbanan telah dibayar dengan kebahagiaan yang mereka rasakan kini. Mereka pun menatap masa depan dengan penuh harapan, yakin bahwa mereka akan selalu bersama, menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Kehidupan sederhana yang mereka miliki terasa sangat istimewa. Kini keluarga kecil itu pun, dengan segala tantangan, itu adalah anugerah terindah yang tidak bisa diukur dengan materi. Mereka juga sadar bahwa kehidupan yang benar-benar sempurna adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kasih sayang, kebersamaan dan juga kesabaran. Kini tibalah saat hari libur. Keluarga mereka pun merencanakan liburan bersama. Kini Bumidah sudah berubah tidak seperti yang dulu. Dia menerima apapun yang diberikan oleh Faisal dan juga Amrina. Dia pun bermain senang dengan kedua cucunya, Rahmat dan juga Nizam. Bahkan gelang emas yang dulu dibelikan oleh Faisal dan Amrina, saat itu Bumidah bilang kepada mereka untuk menjual saja barang ini, dan nanti sisa uangnya itu diberikan kepada Nizam, agar Nizam ini bisa merasakan kebahagiaan dari uang neneknya itu. "Amrina, Faisal, ini gelang yang dulu dibelikan kamu. Jual saja. Ibu rasa ibu sekarang tidak perlu ini lagi. Ibu mau hidup bahagia sederhana saja dengan kalian dan juga merawat Nizam serta Rahmat." "Tapi bu, itu kan gelang hadiah dari kami. Ibu simpan saja bu. Tidak apa-apa. Itu buat ibu. Masalah Nizam dan Rahmat kan masih ada uang tabungan juga bu. Ibu sekarang gak usah mikirin itu. Yang penting ibu sekarang bahagia, ya." "Iya nek, Nizam juga gak mau kok ngerepotin nenek. Nizam mau bahagia bareng nenek," ucap Nizam dengan polos. Menatap cucunya itu yang semakin pintar dan semakin dewasa, Bumidah pun semakin terharu dan meneteskan air mata. Hingga saat itu, liburan pada keluarga itu pun terasa sangat istimewa dan juga luar biasa.
cerita pun tamat. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya harta duniawi bukanlah satu-satunya materi kebahagiaan di dunia ini. Karena tentunya kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita bisa mensyukuri apapun nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.